Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Selamat malam saudaraku. Penjelajah 75 ingin menjawab pertanyaan saudara kita. Ada saudara kita menanyakan mengenai adanya lubang ya. Lubang lagi saudaraku ya. Jadi sekarang penjelajah 75 akan membahas lagi mengenai adanya lubang terjun. Ada dua. Lubang terjun dan lubang sirsak. Ini lagi saudaraku, ada pertanyaan saudara kita ini. Dia menanyakan, saya ini bang mau menanyakan yang mana yang bagusnya, lubang menggunakan di dalam ruangan RB lubang sirsak atau lubang terjun. Jadi begini saudaraku ya, memang banyak pendapat yang kebanyakan menggunakan itu saudaraku lubang terjun ya. Kebanyakan saudara-saudara kita itu menggunakan lubang terjun. Sebenarnya itu lubang terjun saudaraku ya, saya juga bingung. Sedangkan kalau saya menender itu di lapangan saudaraku, kebanyakan lubang sirsak saya gunakan. Tetapi yang kebanyakan yang saya dapatkan kalau saya merehab gedung di luar lapangan ya, rata-rata itu lubang terjun. Rata-rata lubang terjun. Tetapi sebenarnya semua mengenai adanya lubang saudaraku, mengenai adanya lubang terjun, lubang sirsak, semua bagus ya, semua bagus. Yang penting bagian fasilitasnya di dalam itu terpenuhi yang dicari walet. Itu mengenai adanya bahasa lubang ya, apakah lubang sirsak atau lubang terjun. Jadi sisa saudara itu gimana cara supaya di dalam itu ruangan bisa kita itu tata di dalam ruangan RBW. Cara menatanya itu jangan asal ditata, karena banyak itu menata di dalam istilahnya tata ruang, menempatkan bukan pada tempatnya. Kebanyakan yang ngikut-ngikut, itu yang ngikut-ngikut karena mungkin ada yang dia lihat itu berhasil banyak waletnya, dia ngikut ke situ sampai dia modelnya kayak gitu. Dan kenapa waktunya dia ngikut model kayak begitu, dia gitu ya, dia punya model bangunan seumpamanya, apakah model bangunannya keluarganya di sana atau di daerah yang lain, dia samakan, dia ingin membangun juga, tetapi kenapa tidak berhasil? Itu yang banyak sekali yang bahasa ngikut saudaraku ya. Tidak selamanya bahwa itu lubang sirsak akan berhasil, tidak selamanya juga bahwa lubang terjun itu akan berhasil. Ketergantungan cara saudara menghadapi di dalam ruangan RB saudara, menghadapi di dunia perwaletan. Karena walet itu saudaraku, saya sudah katakan bahwa walet itu sulit dibetakan, sulit ditarik. Mungkin saudara mengatakan, yang penting sudah ada suara di situ. Yang penting sudah ada suara, berdiri gedung, apakah 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya. Begitupun juga lebar dan panjangnya. Walet itu saudaraku sangat-sangat sulit itu dibetahkan. Makanya banyak yang galau. Karena itu bahasa ngikut-ngikut. Dia belum memahami mengenai adanya tingkat kejenuhannya walet. Sulit itu walet saudaraku. Sama dengan suara, tidak ada bedanya dengan suara, itu satu sama itu draw. Kenapa saya mengatakan bahwa itu suara? Biasa suara itu dia gunakan di sana umpamanya sepupunya kah atau temannya kah. Dia ambil suaranya, dia copy. Istilahnya dia ambil suaranya karena dia sudah berhasil, dia copy paste itu suara. Dan kenapa dia gunakan suara pada waktunya dia pakai itu suara di gedungnya? Kenapa tidak mau banyak waletnya, namun ada begitu-gitu terus. Itu makanya saya katakan jangan bahasa ngikut, biarkan yang banyak-banyak burungnya saudaraku. Hanya walet itu memang ada yang dicari walet, tetapi saudara sulit memahami mengenai adanya yang dicari walet. Hanya penglihatan kasat mata saudara mengatakan itu dia suka. Ini yang tidak dia suka. Tidak selamanya. Jadi saudara itu perlu memahami itu walet. Makanya saya katakan walet itu berat dihadapi. Kalau bahasa walet itu bahasanya bahasa bagi dirinya ya. Dia itu suka-suka dia. Memang saudara ya, kemauan kita itu loh. Kita ingin walet ini tinggal. Tetapi kenyataannya walet ini dia sulit dia dia tinggal di dalam ruangan RBW itu. Memangnya ada apa memang sampai walet ini sulit beradaptasi di dalam, sulit tinggal sampai dia betah sampai berkoloni. Di situ saudaraku yang banyak yang tingkat kegalauan. Ya.
Jadi berat itu walid dihadapi saudaraku ya, tidak semudah itu. Saya sudah katakan walid itu tidak semudah itu membelah telapak tangan dan bukan daun talas kalau walid dihadapi saudaraku. Saya sudah katakan bahwa kalau saudara terjun di dunia perwalitan berarti saudara siap sabar. Tidak semudah itu bahwa itu walid hanya 1 tahun langsung meledak. Tidak seperti madu saudaraku. Madu itu langsung berkerut datang. Hanya walid itu kalau kita sudah pahami walid saudaraku ya, keinginannya ya, bahasa walid itu betul-betul walid itu kan ada ya bahasa kayak memerintah dia, seperti umpamanya manusia ada pemimpin begitu. Itu berat itu saudaraku ya kalau walid dihadapi. Makanya saya katakan saudaraku, jangan coba-coba membangun gedung rumah walid kalau hanya mencoba-coba. Pokoknya kalau memang sudah ada niat mengatakan saya akan membangun walid, silakan bangun. Dan jangan banyak pendengar dari luar, ada lagi masukan dari kanan kiri mengatakan dari telinga kanan masuk, modelnya kayak gini yang bagus. Si bangunannya si A atau si B itu berhasil, ini dia modelnya. Diikuti lagi. Ada lagi berita dari telinga kanan masuk, telinga kiri, telinga kanan, didengar lagi. Banyak guru. Jadi bingung sendiri justru walidnya nanti itu bingung. Kenapa saya katakan bingung? Karena tadinya itu lubang terjun, akhirnya dia rubah lagi lubang sirsak, ataukah lubang sirsak akhirnya dia rombak lagi bangunannya, dia lubang terjun. Itu. Jadi berat saudaraku kalau walid dihadapi. Makanya kalau kita ngikut di penjelajah 75 saudaraku, karena saya sudah katakan saya sudah lama makan garam dan sayur bening. Bahasa dari itu saya sudah rasakan karena sudah hampir kurang lebih 30 tahun menghadapi di dunia perwalitan, alhamdulillah. Keluh kesahnya walid saudaraku. Jadi itu pesan saya saudaraku. Rata-rata kalau saya tangani bangunan semua mau langsung meledak gedungnya. Saya sudah katakan tidak semudah itu saudaraku. Butuh bahasa, doa, perjuangan, kesabaran dan cobaan di situ semua ada. Tetapi biar kita mengatakan gini saudaraku, tetap dia kenapa belum banyak bang? Ini baru kemarin, baru 1 bulan, baru 2 bulan langsung mau meledak bulunya. Mana ada walid langsung kayak gitu saudaraku. Berat itu. Jadi makanya saya katakan tolong saudaraku ya sadar mengenai adanya menghadapi dunia perwalitan. Jangan terfokus sekali di situ saudaraku. Kalau walid dihadapi saudaraku, lepaskan walid beradaptasi di dalam ruangan RBW dan silakan saudara beradaptasi di luar gedung rumah walid. Maksudnya pekerjaan saudara. Jangan terlalu dipikirkan itu. Cukup saudara konsisten mengenai adanya medianya di dalam. Kalau sudah terpenuhi saudaraku, tidak usah terlalu difokuskan ke situ. Karena itu walid bukan sesaat, bukan sebentar, selama-lamanya. Makanya ada gedung saudara itu sampai sudah 50 tahun itu masih berdiri itu. Karena itu walid itu bukan sesaat itu. Jadi itu pesan saya saudaraku, mudah-mudahan saudara itu bisa memahami mengenai adanya dunia perwalitan. Dan ada beberapa nomor saya sudah tulis di bawah kolom komentar. Jadi itu yang nomor saya sudah tulis saudaraku ya, tunggu aja saya hubungi saudara. Karena waktu saya ini saudaraku ini sibuk sekali, betul-betul saya sibuk. Di luar lapangan, mana pekerja-pekerja di luar, mana banyak, mana saudara-saudara kita yang biasa saya pandui. Ya. Tapi ada pesan saya saudaraku ya di grup PN 75. Pesan saya saudaraku ya, saya sudah katakan saudaraku, diusahakan itu 4 bulan ke depan, bukan 5 bulan loh, hanya 4 bulan saya kasih jangka, jangan dimasuki dulu. Namun saudara masuk itu jangan terlalu berkeliaran di dalam. Kalau memang ada yang umpamanya apakah ini sebentar aja dan langsung keluar, jangan. Itu kalau sudah dikelilingi kan itu rasa penasaran loh. Bahasanya gini, kalau burung baru saudaraku itu berat sekali itu dibetahkan, bisa jadi dia tinggal, akhirnya nanti terasa itu bau kita di dalam itu. Kalau burung baru tinggal di saudaraku berat itu, biasa itu tidak bisa kita jamin bahwa dia akan sudah betah. Apalagi kalau baru 2 bulan ke bawah, 3 bulan ke bawah, masih hati-hati kita, karena dia belum ada anak. Hati-hati. Itu pesan saya penjual 75 selalu saya katakan saudaraku, 4 bulan baru pengecetan pertama. Jadi di situ butuh namanya kesabaran. Sama bahasa ini syukur. Saudara mengatakan saya syukur, tetapi di hati saudara masih neko-neko. Sama dengan kesabaran, saya sabar, tetapi di belakangnya itu, makanya berat itu kalau kata-kata dengan itu hati nurani kita yang berbicara.
Justru selalu saya katakan, saudara terjun di dunia perwalitan, pahami bahasa hakiki, jangan bahasa lahiriahnya saja. Kan saya sudah katakan syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifatullah. Saudara perlu mengkaji dalam itu. Ya, kalau saya berbahasa cobaan, di situ semua ada. Kalau saya berbahasa mengenai adanya sabar, begitu pun juga. Jangan saya sudah mengatakan sabar, karena banyak sekali saya lihat saudaraku. Hanya saya itu saudaraku, saya memantau. Biar saya sudah katakan begini saudaraku, kalau saudara melakukan itu, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Jangan salahkan penjelajah 75 saudaraku, karena saya sudah peringatkan jauh sebelum dari itu, 4 bulan ke depan jangan dimasuki. Namun ada yang rusak, tidak apa-apa masuk sebentar, jangan berkeliaran dalam, karena ini keselamatannya burung untuk saudara juga, bukan untuk saya. Itu pesan saya. Oke, mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip, salah. Letak kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Semoga sukses semua saudaraku ya, tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke.